Pertama adalah kegiatan sholat id pagi ini akan dimulai pada jam 6.30 dengan khotib dan imam adalah Ustadz Ahmad Hafiz LC, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat berupa iman dan Islam, nikmat berupa kesempatan. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bisa melaksanakan amal ibadah, ketaatan kepadanya pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah berlalu. Bulan suci Ramadan dengan segala aktivitas ibadah kita, dari salat tarawih, salat qiyamul lail, membaca Al-Quran, bersedekah, semuanya sudah berlalu. Tentunya sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, sebagai seseorang yang merasakan lezatnya keimanan, nikmatnya beribadah, berkahnya bulan Ramadan, akan merasakan kesedihan dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, bulan suci yang sangat dinantikan oleh mereka orang-orang saleh, bahkan mereka para salaf, orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat. Mereka senantiasa minta kepada Allah dijumpakan dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka bersungguh-sungguh untuk minta kepada Allah supaya dijumpakan dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, kita sudah berjumpa dengannya. Kita telah melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Maka hari ini adalah hari kemenangan kita, dan tentunya satu sisi kita berbahagia dengan hari raya Idul Fitri, namun satu sisi bagaimana kita tidak bersedih, karena memang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apakah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Karena sebagaimana mungkin kita lihat, ma'asyiral muslimin, ada sebagian saudara-saudara kita yang bersama kita pada bulan suci Ramadan tahun lalu, namun ternyata sudah tidak bersama kita pada bulan suci Ramadan tahun ini.
Makanya kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan pada tahun-tahun yang mendatang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun tentunya kita adalah sebagai ibadullah, hamba-hamba Allah, bukan sebagai hamba Ramadan. Artinya bukan berarti ibadah kita kepada Allah, kesemangatan kita beribadah kepada Allah hanya terbatas pada bulan Ramadan. Namun kita sebagai hamba Allah senantiasa semangat untuk beribadah kepadanya sepanjang waktu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan berlalunya bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk menjaga spirit semangat bulan Ramadan walaupun bulan Ramadan telah berpisah dengan kita. Lalu bagaimana caranya supaya spirit Ramadan itu senantiasa bersama kita? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, hendaklah kita banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya di antara inti daripada tujuan kita beribadah pada bulan suci Ramadan adalah diampuni dosa-dosa kita. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan bulan suci Ramadan namun dosanya sama sekali tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, "Alaman tu'amin ya Rasulullah?" Engkau mengaminkan siapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Tentunya kita mengetahui Bapak Ibu, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doanya mustajabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihissalam mengatakan, "Raghiba an fumri'in." Sungguh celaka seseorang, sungguh merugi seseorang, sungguh jatuh tertelungkup wajahnya dan hidungnya di atas tanah. Itu makna secara harfiah hadis. Sungguh binasa, merugi seseorang. Siapa orang itu? Dakhala alaihi Ramadan, yang mana seseorang itu menjumpai bulan suci Ramadan, walam yughfar lahu, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha untuk melazimi istighfar. Kita perbanyak istighfar kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, nabi yang maksum, yang dosanya dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa-dosanya yang sudah berlalu ataupun dosa-dosanya yang akan datang. Namun dengan demikian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar, mengucapkan kalimat istighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Maka kita itu siapa dibanding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita perbanyak istighfar di setiap waktu dan tempat. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya kita tidak tahu kapan rahmat Allah itu turun kepada kita. Ketika seseorang mengucapkan kalimatul istighfar, satu kalimat istighfar didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, selepas kita berpisah dengan bulan Ramadan, kita banyak berdoa kepada Allah supaya Allah menerima amal kita. Karena sesungguhnya amal soleh itu sangat penting sekali. Namun lebih penting daripada itu adalah bagaimana amal-amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin yang sejati, mereka senantiasa khawatir, mereka senantiasa berusaha meminta kepada Allah supaya amal-amal mereka diterima. Bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, ketika sudah melaksanakan perintah Allah, membangun Ka'bah persis dengan perintah Allah, panjangnya, lebarnya, tingginya, apakah kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam santai-santai? Tidak. Mereka berdoa, meminta kepada Allah dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal kami. Maka kita jangan sampai tertipu oleh syaitan. Kadang-kadang ketika kita sudah beramal, merasa amal kita itu sudah segalanya, kita sudah sekian banyak baca Al-Quran, sudah sekian banyak berinfak, sudah sekian rakaat kita qiyamul lail setiap malam, seakan-akan itu sudah ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sifat khauf, ada rasa takut dan khawatir Bapak Ibu, kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw
wa qulubuhum wajilah. Di antara sifat orang-orang mukmin adalah mereka memberikan apa yang Allah berikan kepadanya. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka ada rasa takut. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang takut dalam ayat tersebut adalah mereka orang-orang yang berbuat maksiat kemudian taubat kepadanya? Orang-orang yang berbuat maksiat, meminum khamr, menumpahkan darah orang lain, menzalimi orang lain, kemudian taubat kepada Allah, takut kepada Allah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bintas Siddiq, tidak seperti itu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang takut pada ayat tersebut bukan orang yang berbuat dosa, namun mereka orang-orang yang gemar melaksanakan amal ibadah, rajin salatnya, rajin sedekahnya, rajin saumnya, namun mereka khawatir kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini sangat penting Bapak Ibu, jangan sampai kita terhipnotis dengan amal kita, merasa amal kita sudah segalanya, sudah mewakili segalanya. Tapi ingat, kita senantiasa bersungguh-sungguh meminta kepada Allah supaya amal-amal kita diterima olehnya, amal-amal ibadah kita tidak ditolak olehnya, dan menjadi pahala nanti di yaumul hisab. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah pentingnya setelah selesai bulan Ramadan kita berusaha untuk menjaga keistiqomahan amal. Jangan sampai selesai bulan Ramadan kemudian selesai juga ibadah-ibadah kita. Tentunya kesemangatan pada bulan suci Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Namun maknanya bukan berarti kita selesai segalanya. Orang-orang yang membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan kemudian meninggalkannya pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Ataupun orang yang rajin salat tahajud kemudian dia meninggalkannya. Mungkin kesemangatannya berbeda, tapi kita berusaha untuk tidak meninggalkan sama sekali. Pada bulan Ramadan mungkin sehari kita bisa membaca Al-Quran 1 juz. Bulan Ramadan minimal mungkin 1-2 lembar, tidak masalah. Artinya jangan sampai meninggalkan amal-amal saleh itu semuanya. Kita berusaha istiqomah, menjaga keistiqomahan, karena sesungguhnya amal yang paling afdal, amal yang paling utama ternyata tidak dilihat dari sisi kuantitasnya, bukan hanya dilihat dari sisi jumlah banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling disukai oleh Allah Rabbul Alamin adalah amal yang senantiasa dilakukan oleh seseorang, amal yang senantiasa dilazimi oleh seorang hamba walaupun amal tersebut sedikit. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di kamar Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang seorang wanita yang sangat luar biasa amal ibadahnya, saumnya, salatnya, sedekahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mah, alaikum bima tutikun." Cukup apa yang kamu katakan. Sesungguhnya kalian itu beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna ahabbad din ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Karena amal yang paling utama adalah amal yang dilazimi oleh pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimin, bahwasanya setelah berlalunya bulan suci Ramadan pada hari Aid ini, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita kotori bulan Ramadan ini dengan bersegera bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang sangat penting Bapak Ibu. Setelah berlalunya bulan suci Ramadan, kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siam di siang hari, dengan qiyam di malam hari, imanan wa ihtisaban, dengan berdasarkan iman kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Harapan kita adalah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka sebagian orang mengatakan Idul Fitri, di antara maknanya adalah Aid kembali. Al-Fitri makna al-fitrah. Fitri artinya al-fitrah, kembali suci. Walaupun makna ini dikritik oleh banyak para ulama. Idul Fitri bukan kembali suci. Dan ini memang makna yang marjuh, makna yang lemah. Tetapi esensinya tidak salah, ma'asyiral muslimin. Karena kita berharap amalan-amalan kita, amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang sudah lalu. Sebagaimana dalam banyak hadis, Idul Fitri, kembali suci. Maka jangan sampai kita kotor dengan maksiat-maksiat yang ada. Makanya pada bulan suci Ramadan, pada hari raya Idul Fitri,
ada beberapa hal yang terkadang seorang muslim tidak sadari. Dia melakukan dosa pada hari raya Idul Fitri. Di antara dosa yang kadang tidak disadari adalah seorang laki-laki bersentuhan dengan wanita yang tidak mahramnya. Ini sering terjadi. Ini dianggap remeh, padahal dalam sebuah hadis riwayat Ma'qil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyud'ana fi ra'si rajulin bi mihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim, bahkan lebih baik kepala seseorang itu ditusuk dengan besi. Hal itu lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ini bagian daripada dosa yang harus kita hindari, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kesucian bulan Ramadan kita kotori. Pada hari raya Aid kita tidak membesarkan nama Allah. Pada perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan hitungan puasa pada bulan suci Ramadan. Walitukabbirullah, kita diperintah untuk banyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat nikmat yang begitu banyak. Kalau kita bicara nikmat, tentunya bukan hanya nikmat berupa harta. Kita berikan kesehatan. Kita diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis digambarkan orang yang mendapatkan satu kali bulan suci Ramadan dibandingkan orang yang tidak mendapatkan bulan suci tersebut satu kali saja, maka sesungguhnya dia mendapatkan keutamaan bahkan lebih utama dibandingkan pahala orang yang mati syahid fisabilillah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan, selepas bulan suci Ramadan maka hendaknya kita memperbanyak muhasabah, yaitu evaluasi diri kita. Jangan sampai amal-amal ibadah yang kita lakukan itu luntur pahalanya. Karena di antara sebagian manusia bersungguh-sungguh mengumpulkan pahala, namun ternyata dia melakukan suatu amalan yang bisa menghancurkan pahala. Di antara bentuk amalan yang bisa menghancurkan pahala di antaranya riya. Kemudian di antaranya adalah melakukan kezaliman terhadap orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang merugi itu? Qalu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut di antara kita adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki harta. Orang-orang yang hilang harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salati wa siyami wa zakati." Orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa salatnya, membawa amal ibadahnya, saumnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, tapi ternyata dia telah menzalimi si fulan. Dia telah mencaci si fulan, menghina si fulan, membuli si fulan. Dia telah menumpahkan darah si fulan. Dia hutang. Maka kemudian kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Ketika yang dizalimi itu jumlahnya banyak, sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukan tidak cukup untuk dibagikan pada orang lain, maka kesalahan-kesalahan orang-orang yang dizalimi itu, dosa-dosa mereka diberikan kepada si fulan itu yang amalnya begitu banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hadis mengatakan, "Summa ulqiya finnar," kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Makanya ma'asyiral muslimin, hari raya Idul Fitri adalah hari raya kaum muslim, hari kebaikan. Ketika satu bulan suci Ramadan, kita sudah melaksanakan banyak amal ibadah. Hubungan kita secara vertikal kepada Allah, hablum minallah,
kita sudah banyak istighfar dan taubat pada Allah. Tersisa satu hal, satu bagian, yaitu dosa-dosa kita, kesalahan kita terhadap sama manusia. Jangan sampai nanti kita terlalu percaya diri, datang menemui Allah dengan amal ibadah kita, ternyata masih ada dosa-dosa kita sesama manusia. Maka kita saling mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita mengucapkan doa semoga Allah terima amal-amal ibadah kita, dan kita minta kepada saudara kita kehalalan atas dosa yang pernah kita lakukan. Minta kehalalan dari mereka supaya dimaafkan. Betul-betul Idul Fitri ini menjadi momentum yang sangat luar biasa. Kita lahir kembali seperti seorang bayi yang lahir dari rahim uminya, lahir tanpa dosa. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan sebelum kita tutup, malah kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang baik ini, di hari raya Idul Fitri ini, Allah mengijabahi doa-doa kita, mengabulkan seluruh permohonan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'a'in la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tarfa'a 'anna al-waba' wal bala' wal mihan. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal mihan. Allahumma irfa' 'anna virus corona ya Rahman ya Rahim. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin warham mautana wa mautal muslimin waqdi ad-dayna 'anil madinin ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.